Masak musik hanya ada di Aspro Music Management. Salam sehat buat semuanya yang ada di Pulau Weh maupun Pulau Papua, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Hari ini aku akan membahas tentang kearifan lokal yang tentunya akan dibawakan dalam kemasan yang menarik. Saya Aji Maulana tetap terus akan berkomunikasi dengan banyak orang, terutama di masak musik ini, karena kita memasak dengan memusik adalah proses kehidupan yang ada di setiap insan manusia. Oke, let the music set you free. Kali ini kita akan memanggil bintang tamu yang bukan sembarangan, karena kalau dipanggil namanya bintang jatuh, kalau ini kita panggil bintang tamu namanya Dalila Askadi Putri. Masuk, Cin, masuk Cin. Lo mau diskusi dulu ya? Berniaga. Apa kabar? Halo, Oke, Dalila gue panggilnya siapa sih? Dea aja. Dea aja lah. Kenapa sih kok Dea? Hah? Kenapa namanya Dea? Kecil, gak tau gue. Ternyata setelah gue kulik, ternyata dia tuh bintang iklan juga ya. Lumayan. Kenapa dipaksa ya? Iya. Dari kecil iklan apa sih? Iklan yang minuman apa sih? Fit. Yang apa tagline-nya? Yang oh lala. Oh lala. Iya. Dea, di masak musik ini gue terima kasih banget lo menyediakan waktunya. Terima kasih juga. Dea ini adalah bukan artis sinetron yang pastinya ya. Yang jelas bukan. Bukan, karena bintang film juga bukan. Bukan juga? Bukan. Ya udah. Berarti siapa nggak penting pulang? Nggak penting. Kayak gue salah ya gitu. Oke, Dea, mungkin sebagian orang belum tahu siapa Dea. Nggak tahu kenapa, mungkin Dea udah jarang keluar nih di TV. Dea juga udah jarang mengeksplor tentang musiknya. Yang terakhir gue tahu yang lagu apa 99%, 99,9% ya. Sebenarnya nggak pakai koma 9, tapi gue juga lupa sih judulnya 99%. Astaga, kan itu lagu. Itu udah lama banget ya. Tapi kan di remake ulang sama Netflix. Oh iya, Netflix ya. Ya itu yang secara industrinya emang itu sih yang, yang terakhir. Udah ya perkenalan itu. Sekarang gue minta lo reka adegan ketika pertama kali di band yang itu tuh tiba-tiba lagu lo nge-booming. Waduh. Reka adegan lo gimana mengungkapkan perasaan, kan itu juga salah satu kultur dari lo yang dari seorang Dea kan. Ya kita sambut dia, gitu kan misalnya kan kita nama sebutnya bandnya, gitu. Terus tiba-tiba booming. Nggak apa-apa lo ngomong jorok juga apa-apa. Begitu lo booming, apa yang lo lakukan? Makan. Serius? Nggak, waktu itu gue inget momennya itu pas tahu. Sebenarnya ya pasti kayak ya alhamdulillah gitu kan gitu. Tapi habis itu gue biasanya kalau misalnya habis achieve sesuatu, gue mau makan enak gitu. Tapi makan enak bukan berarti makan mahal ya. Iya. Tapi lebih ke makan sesuatu yang gue lagi pengen pada saat itu gitu. Oh, berarti pelit ya? Pelit. Nggak, kenapa gue nanyain? Karena kan setiap orang kan keriannya beda ya. Kenapa gue bilang keriannya? Karena waktu gue mau kerian, ternyata gue dipecat sama band itu. Oh gitu. Jadi gue nggak sempet nih, makanya gue mau nanya lo. Oh kayak gitu ya. Oh kalau gue gitu, wow udah gitu kan. Ya kan? Nggak, tapi exciting nggak? Gitu. Iya excited sih. Ngomong ke keluarga atau gimana? Sebenarnya sih keluarga yang malah ngasih tahu gitu. Jadi maksudnya dari kerabat, terus habis itu dari keluarga, lagu kamu di mana-mana nih gitu misalnya gitu kan. Kayak gitu kan biasanya kayak di radio, udah di mana gitu. Selamat ya apalah gitu kan. Terus teman-teman juga kayak, "Woi, selamat" gitu. I see. Tapi jujur di dalamnya tuh bukan kayak jadi pengen wah ayo pengen lebih gitu, malah kayak oke cukup gitu. Maksudnya di dalam hati, maksudnya kayak oke cukup terima kasih gitu aja sih sebenarnya. Bukan biasa aja ya. Ya bukan mau kayak jadi kayak kurang bersyukur gitu ya. Tapi lebih ke kayak oke gitu. Lo terima aja ya. Menerima aja gitu. Oh thank you gitu. Di situ sih ya itu gue bilang. Jadi reaksi gue langsung waktu itu gue pengen makan sesuatu yang gue lagi pengen. Oke. Sendiri. Aduh lupa ya, Mas Haji. Yes, gila. Ya Allah, makasih ya, lu makan sendiri. Ya, gue makan sendiri ya, sorry nggak usah ikut ya gitu. Dek, gitu sih. Perbedaannya, kebudayaan, kebiasaan, kultur yang ada di band sama yang lo benar-benar solo, itu perjuangannya beda nggak sih? Beda, pasti. Karena tingkatnya beda, goalnya beda. Oke, tingkat apa? Maksud tingkat proses? Tingkat tuh proses, betul. Prosesnya beda. Oke. Lu nulis lagu sendiri? Nulis lagu sendiri. Di band tuh sebenarnya juga iya nulis lagu sendiri. Cuman kan
ya itu dia ya, maksudnya memprosesnya sih, lebih ke proses ya. Memprosesnya ya? Memprosesnya itu beda. Karena beda. ketika lo bikin lagu pasti kan ada A, B, C, D, langkah-langkah yang lo harus laluin untuk akhirnya lagu itu dipublish atau lagu itu akhirnya jadi nih lagu gitu. Bahkan misalnya kita nulis demo nih, dari yang nulis demo raw banget nih, dari cuman kayak secari kertas doang lu tulis, terus habis itu lu iseng-iseng bikin-bikin gitu kan. Belum tentu lagu itu juga akhirnya dipakai gitu atau dipublish gitu kan. Jadi mungkin jadi data buat lirik aja mungkin. Betul, dan mungkin itu juga satu proses kreatif aja yang diperlukan untuk mungkin bukan lagu ini yang dipakai, bisa juga lagu yang lain. Proses yang kayak gitu juga itu satu. Itu faktor internal ya. Faktor internal. Nah, faktor eksternalnya mungkin kita kerjasama sama siapa. Jadi pihak-pihak yang apa ya, ikut serta dalam proses tersebut. Itu juga. Paham. Itu beda tuh sama goalnya sih. Kalau di goal utamanya gitu. Jadi kalau di band karena banyak kepala, lo harus mempunyai keputusan bersama. Betul. Tapi kalau lo lebih ke ngeluarin idealisnya. Enggak juga sih. Ya. Nah itu makanya kalau untuk soal itu ya, untuk soal ramuan konsep, itu tuh. Serius lo ngomongnya. Terus. Iya, ramuan konsep itu biasanya tuh ditentukannya, jadi berpikirnya tuh dari goalnya dulu, mulai dari akhirnya dulu, apa yang kita mau achieve, baru kita tarik mundur nih. Apa yang perlu kita lakukan? Identifikasi prosesnya, progresnya, tools apa yang dibutuhkan, terus juga kita harus tahu kan target mana yang kita ini kita bicara soal industri dan bisnis gitu kan. Jadi itu yang kita perlu keep in mind gitu. Nanti kreatif prosesnya itu akan terjadi seraya itunya berjalan gitu. Dan itu bisa menyangkut, kadang kita bisa pilih mau kita taruh idealis, bisa juga kita taruh idealis di situ. Kalau ini nggak bisa kita taruh idealisme kita, ya berarti ya nggak bisa gitu. Nah itu tergantung dari si goal akhirnya apa. Gitu. Begitu goal juga cuan. Wah tapi cuan itu termasuk juga lah. Ya ibaratnya gini, kita nggak goalsnya cuan kan? Iya dong, iya benar. Nggak bener kan? Maksudnya tadi kan ada tadi apa? Salah satu achievementnya lah. Ya, kita nggak bisa sebut itu jadi dia jadi sebuah apa ya, tunggal gitu. Tapi ada banyak faktor, salah satunya cuan gitu. Nah faktor lainnya itu, goals lainnya itu apakah itu meet the apa namanya ya, standard, bukan standard ya, tapi meet the criteria atau kayak udah bisa belum ya si cuan. Misalnya segi kreatifnya juga, terus apanya. Nah itu kan yang tiap band pun beda-beda. Tiap band beda-beda. Percaya deh. Tiap band beda-beda. Sekarang pertanyaan yang kedua. Dea waktu di band adalah, maksudnya role gue apa aja? Dea waktu di band .2 adalah frontman. Frontman bener. Terus yang kedua ada lagi? Iya, salah satu pelaku kreatifnya juga. Ya kan? Nggak, lu keluarin curhat aja nggak apa-apa. Nggak bakal gue tulis dia X Hi-Fi, nggak. Ya, itu disebut. Ya nggak apa-apa juga sih. Maksudnya apa, lu keluarin aja karena ya pelaku kreatif sih sebenarnya. Sorry deh, jadi masak musik di sini adalah gue mau menjelaskan proses agar menjadi pelajaran untuk bagi pendatang baru. Sekarang gini, hidup itu kan balance. Ada yang sisi baik, ada sisi buruk. Tapi kan nggak selamanya buruk itu jelek bener-bener deep ya. Tapi kan juga membantu sisi baiknya juga untuk menjalankan proses itu. Dan emang namanya proses tuh pasti ada, ibaratnya harus ngelaluin yang nggak enaknya dulu kan, baru kita tahu kayak yang benernya gimana ya gitu kan, kayak gitu kan. Nah, jadi role gua awalnya pada murninya ya, secara murninya itu sebenarnya punya mimpi. Awalnya dari situ. Awalnya punya mimpi. Dia bermimpi punya di mimpi, band. Terus habis itu dia pengen belajar dari pengalaman. Bareng sama teman-teman enak dong, ya kan? Terus udah kayak gitu punya visi, bisa dibilang gitu ya. Punya visi, punya mimpi ya. Bukan misi ya, tapi lebih ke mimpi. Nah, kalau visi misi itu kayak perusahaan gitu ya. Iya. Visi gua apa? Visi gua televisi. Televisi. Iya, misinya apa? Punten. Nah, punten. Ada. Wah, ada televisi di punten. Nah gitu. Numpang lewat maksudnya ya. Itu aji mumpung. Keselak kan? Hati-hati. Oke, di band ya. Iya, itu di ada lagi. Itu.
awalnya itu. Jadi berangkat dari mimpi. Berangkat dari mimpi dan Lo yang bikin band? enggak sih, jadi diajak bareng. itu waktu itu. Akhirnya mimpinya connect. Jadi terus habis itu frontman, karena kebetulan ya power gue adalah vokal, ya kan, kemampuan gue gitu. Yang paling menonjol di antara kemampuan musikalitas yang lain gitu. Makanya kalau drummer tuh gampang dipecat ya? Gampang digantiin. karena anak-anak zaman sekarang yang les-les Yamaha, Farabi itu banyak yang jago-jago. Iya. Makanya gue gak mau ngambil Yamaha sekarang. Oh, nggak mau. Ya Mahmud. Nggak ngomong ya, nggak ngomong.